Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini saya berada di salah satu restoran, berarti Pak ya? Lesehan. Goyang lidah ya, yang ada di wilayah Rembige, tepatnya di Jalan Dakota. Ya. Jadi di sini apa ya, spesial di sini kalau kita sebut Rembige pasti ada sate Rembige. Pasti sate Rembige pelecingnya ya. Nah, ternyata ada juga yang sudah dalam bentuk kemasan ya. Gitu ya, ada di depan kita ini ada ayam taliwang. Jadi mungkin ini bisa jadi kayak oleh-oleh begini Pak ya. Jadi kalau bawa langsung yang udahan mungkin nanti susah di jalan apa, karena ada juga di lembut sudah kemasan. Ada yang sate Rembige seperti ini, ada ayam taliwang juga, ada ayam pelecingan juga. Nah, jadi ini bisa jadi referensi. Jadi kalau misalnya kalian juga mau langsung datang, tempatnya juga asli di sini ya. Ada berugaknya seperti ini, tempatnya enak dan juga banyak pepohonan. Ya, walaupun di tengah kota tapi berasa seperti kayak di pedesaan gitu ya. Hening gitu ya. Tapi kali ini kita tidak bicarakan tentang ayam taliwang Pak ya, atau sate Rembige ya. Karena kita sudah makan lah ya Pak ya. Jadi kita nggak bahas itu. Jadi nanti pengen makan lagi ini ya. Jadi nanti malah semakin berat ya. Makin membuncit ya. Nah, kita akan bicara hari ini, kalau saya sudah ketemu dengan Mas Eko Santoso ini. Jadi kalau kita udah ketemu sama beliau ini, kita akan bicara tentang panah memanah. Panah asmara. Panah prestasi. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa memanah ini sekarang udah semakin populer ya, semakin populer, semakin banyak diminati oleh semua kalangan bahkan. Ya, tidak hanya orang dewasa, bahkan dari jenjang anak-anak sudah ada gitu ya, karena ternyata ini bagian dari sunnah juga sebenarnya ya, khususnya yang muslim memang di sunnah juga, dan yang untuk non muslim juga bisa juga kan, ini olahraga juga sebenarnya, boleh bergabung ya, boleh bergabung juga, jadi tidak terbatas hanya untuk kalangan umat muslim saja gitu ya. Nah, ternyata sekarang kan semakin berkembang memanah ini, banyak klub-klub memanah kan Pak ya. Panah ini banyak klub-klubnya, bahkan beberapa waktu lalu kita pun pernah berbuat ya. Iya, pernah kita lombakan juga waktu itu kan, dan memang seru sekali. Dan ternyata tidak mudah begitu ya, tidak mudah memanah ini, perlu latihan yang ekstra memang ya. Dan di klub-klub ini ada persatuannya lagi. Ya, itu yang ingin kita bicarakan mungkin kesempatan ini dengan Mas Eko. Apa nama persatuannya itu? Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi persatuan yang kita atau kami bernaung adalah Perpatri Nusantara Jaya. Jadi Perpatri itu perkumpulan panahan tradisional. Nah, jadi kami itu secara nasional, jadi tidak skupnya lokal, tapi langsung nasional. Nah, kami itu alhamdulillah itu di bawahnya Kormi. Jadi event-event Porda atau Fornas itu sudah bisa bisa kami masuk di situ. Nah, biasanya kan lomba-lomba sekarang ini bayan hanya skupnya internal. Nah, kita skupnya bisa secara daerah maupun nasional. Nah, dan kami adalah salah satu inorga, bukan klub. Jadi Perpati itu bukan klub tapi inorga. Inorga adalah induk organisasi olahraga. Nah, jadi klub-klub itu atau individu bisa gabung bersama kami. Nah, di kami itu ada 3 kategori, yaitu kategori anak-anak, remaja, sama dewasa. Nah, balik lagi di Perpati itu ada 3 jenis busur. Yang biasa di sini banyakan busur houseboat namanya ya, seperti di sini. Iya nih. Nah, di Perpati ada 3. Ini jemparingan yang dari Semarang atau daerah Jawa, sama ada lagi berbo, tapi itu berbo yang tradisional. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Perpatri mengeluarkan ada prestasinya, ada tiga kategori busur. Sebelum kita ke sana, tadi disebutkan
ada panahan tradisional, berarti ada panahan yang modern atau ada memang gitu? Ya modern yang standar itu yang biasa kita lihat di di bawahnya KONI lah merekanya dia. Nah, kita di bawah KONI yang sifatnya tradisional. Oke. Apa perbedaannya dengan yang tradisional dengan yang yang jelas beda bentuk sudah jelas. Bentuknya terus harganya sudah pasti jelas. Beda jauh beda. Dan kalau misal cara memanah atau sama tidak? Kurang lebih hampir sama. Sama saja. Kurang lebih hampir sama. Teknik ya sama. Kurang lebih hampir sama lah. Ada pakai three finger, di sini juga ada three finger. Jadi yang membedakan ini lebih ke tradisional. Ya, dan jenis busurnya lah. Busurnya. Oke. Dan harganya jelas pasti. Iya, harganya memang beda. Karena tidak semua orang mungkin bisa menjangkau itu. Betul. Kalau yang ini kan masih bisa dijangkau. Bisa. Banyak pilihan lah seperti ada tiga juga. Nah, tadi juga disebutkan bisa perorangan atau bisa klub yang bergabung di Perpatri ini. Gitu. Nah, teknis misalnya kalau mau bergabung itu bagaimana? Ya, tinggal kontak ke kami. Nanti ada form untuk form pegiat namanya itu atau untuk menjadi. Jadi kita di sini menjadikan yang bergabung pun jadi atlet. Jadi mereka bergabung di sini bukan hanya sekedar mereka tahu memanah, tapi untuk menjadi seorang atlet. Ya. Gitu. Jadi memang ada istilahnya tidak hanya untuk happy saja gitu ya. Jadi tidak hanya saya mau olahraga saya tidak. Ada lebih dari itu lah, ada bonusnya lah gitu ya. Betul. Jadi misalnya kalau ada semacam event-event bertaraf baik nasional pun bisa diselenggarakan. Seperti itu. Nah, lalu tadi kalau ingin bergabung misalnya tadi itu apa keuntungan yang bisa didapatkan? Misalnya saya punya klub sendiri saja lah atau saya latihan di rumah aja lah, ini ada saya latihan. Nah, apa keuntungan kalau misal bergabung dengan Perpatri ini? Keuntungan yang jelas pasti kita kalau klub atau pribadi sendiri kan dia cari informasi mau apa untuk event nasional, event Porda daerah yang bersifatnya kepemerintahan kan, sama yang Pornas kan tidak bisa masuk di situ. Nah, tapi dengan melalui Perpatri secara otomatis dia sudah bisa masuk. Jadi keuntungannya dia bisa ikut acara pemerintahan lah. Tidak ikut kayak melihat individu. Dan sebenarnya kalau kita melakukannya dengan bersama-sama pasti lebih seru juga sebenarnya Pak. Dan menambah ilmu juga gitu. Kalau kita istilahnya lebih banyak teman juga kan. Iya, banyak teman, banyak orang. Jadi kita tidak merasa jago-jago sendiri gitu ya. Jadi kayak kata dalam karung jago kandang ya. Ini hanya saya bisa. Ternyata kalau keluar sudah ternyata belum seberapa begitu. Nah, kalau sekarang ini berapa anggotanya, Pak? Kalau anggota di sini kurang lebih ratusan lah, seluruh NTB. Jadi Perpatri itu untuk di Lombok itu ada 6 pengurusan. Pertama Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur sama Bima. Nah, itu masing-masing punya kalau atlet di sini namanya pegiat. Nah, terus kurang lebih hampir sementara ini baru 100. Targetnya kita sih lebih lah. Jadi masing-masing kepengurusannya kita targetkan sekitar 60 orang. Oke. Lalu kegiatannya apa aja Pak? Misalnya apakah programnya? Iya, programnya. Program yang dari Perpatri itu di samping untuk pembinaan atlet, nah itu ada program untuk pembinaan pelatih. Pembinaan pelatih yang sertifikatnya nasional, terus sama wasit yang sertifikatnya nasional, dan itu berjenjang. Nah, di Perpatri sendiri ada kita punya program yang luar biasa sekali, yaitu untuk pembinaan pegiat atau atlet itu, yaitu namanya triwulan. Jadi kayak mid semester. Kan 3 bulan. Nah, 3 bulan tuh mereka ada turnamennya. Jadi turnamennya mereka sudah mereka nunggu kapan lagi ada turnamen. Kita sudah siapkan. Namanya triwulan. Nah, kita bekerja sama dengan sekolah atau yayasan yang ingin mensupport acara itu. Jadi kita sudah punya, anggaplah kita sudah punya pegiat atau peserta. Kan biasanya kalau ke sekolah atau yayasan buat acara panahan itu kan bingung.
pesertanya dari mana kan. Kita sudah punya nih. Oke. Jadinya di sini mereka itu ulangan per 3 bulan gimana latihan mereka dalam 3 bulan itu. Ibaratnya gini Pak Eko, jadi kayak zaman dulu cawu 1, cawu 2 gitu ya. Semester lah. Kalau zaman dulu kan kalau kita ulangan sekolah itu kan per 3 bulan ya, kan. Cawu 1, cawu 2, cawu 3 gitu kan dulu ya. Jadi setiap per 3 bulan tuh ya semacam ulangan. Iya, ulangannya mereka gitu, ya. Jadi mereka apakah dalam 3 bulan tuh meningkat prestasi, apa menurun, apa masih start, apa dia biasa landai. Apa pentingnya dibuat semacam itu? Karena kita ingin tahu karena kita ada jenjang. Pertama mau jenjang Porda, jenjang nasional kan otomatis kita pilih kan. Nah di situ kita lihat mana yang akan kita kirim ke nasional dari per 3 bulannya itu. Nanti mereka di samping dia ada sertifikat, ada nilainya mereka. Kan biasa kalau lomba-lomba kan tidak ada nilai yang dikasih kan, hanya sertifikat saja. Ini ada nilainya. Jadi mereka itu sampainya di babak kualifikasi atau babak berapa besar atau final. Nah final itu juara berapa nanti kita kasih nilainya. Jadi kan biasa kalau di rapor kan ada kan di sebelah itu. Seperti itu. Jadi kayak misalnya di sertifikat tapi di baliknya juga ada dia punya dua sertifikat sendiri. Ini nilai sendiri. Jadi ada 2. Jadi bisa dilihat. Jadi tidak hanya sertifikatnya sertifikat tapi nggak ada ini kemampuannya sampai mana. Kalau itu ada ininya. Gitu. Kita kembali ke basic ini Pak, ke dasar-dasarnya. Bagi sebagian orang misalnya yang pengen ya, misal sedang menyaksikan ini terus pengen ikut juga memanah ini atau belum tahu dasar sekali, apakah bisa juga bergabung? Bisa bergabung. Jadi di 6 tempat itu, jadi nanti mungkin kita sharekan tempat mana-mana yang ada pepatrinya, di situ bisa gabung. Nah khusus untuk yang di misalnya yang di Pepatri yang provinsi bisa base campnya di sini di Lesehan Goyang Lidah. Ya, jadi kalau paling gampangnya kan bisa di sini gitu. Ya, paling gampang di sini. Kalau yang paling dekat ke sini, kalau yang di Praia nanti ada di Praia juga. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini ada yang kuning-kuning, boleh kita padam dulu? Silahkan ini. Kita padam dulu nih. Iya, spesial dari Goyang Lidah. Salah satu menunya. Iya. Nah, ini kita kembali ke basic dasar-dasar lah. Mungkin banyak yang belum tahu. Apa sih kehebatan kita kalau kita memanah itu Pak? Apa yang dirasakan lah begitu? Maksudnya yang paling jelas pasti fisik lah. Fisik sudah ada yang dilatih. Kedua yang jelas fokus. Jadi yang suka marah ya mudah-mudahan bisa ditahan. Jadi kayak semacam ada psikologi juga gitu Pak ya? Seperti itu. Oke. Nah, dulu pandangan saya nih Pak, saya kayaknya gampang deh memanah gitu. Kayaknya lari aja. Kita tinggal tarik aja. Ternyata pada syarat tariknya. Ternyata itu semudah itu gitu Pak ya. Makanya kalau kita ajarkan mereka yang pemula itu jangan ambil yang berat dulu. Jadi kan ada jenjangnya dari yang ringan dulu tarikannya. Jangan ambil misalnya yang mampunya 5 kilo narik terus dipakai yang 10 kilo malah buat penyakit namanya. Nah, kalau ada sebagian yang berpikir bahwa olahraga memanah ini ekstrim, berbahaya. Menurut Pak Eko bagaimana? Semua berbahaya, yang namanya barang tajam kan. Nah, yang perlu itu yang pada saat memanah itu perlu SOP-nya. Ada caranya. Ya, ada teknisnya yang pada saat mana itu safety, terus dilihat lingkungannya, jangan mengarah ke teman, terus tepat targetnya itu harus safety, tidak boleh ada orang yang lewat apa. Nah, jadi istilahnya semua sih berbahaya, cuma kita ada caranya memang dilatih. Ada tata cara untuk ini ya. Jadi kembali lagi kalau kita memanah ini yang dilatih itu fokus gitu Pak. Fokus dan memang kesabaran, memang harus sabar. Jadi kalau kita nari memang nggak bisa langsung lepas gitu, harus fokus, harus, dan sebenarnya fisik juga harus benar-benar prima. Gitu. Nah, terkadang juga fisik juga bisa, misalnya kita sakit-sakit bisa dengan ini bisa sembuh. Oh gitu Pak. Kan keluarkan keringat kan? Keringat. Biasanya ini kalau misalnya Pak Eko latihan itu bagaimana pola latihannya?
Pola latihannya ya hampir setiap hari karena setiap hari saya ngajar kan. Jadi sambilan ngajar sekalian Apakah misalnya harus push up dulu kah atau mungkin beban dulu atau apa gitu? Kurang lebih pemanasan saja. Pemanasan saja yang ringan-ringan. Terus karena saya mengajar, jadi untuk pemanasannya pakai ringan-ringan saja. Kalau untuk berat itu memang ada jadwal khususnya. Jadi gitu. Jadi memang ada pola-pola tertentu latihan. Gitu ya. Tapi yang penting sebenarnya kalau dengan latihan ini, kalau khususnya yang muslim memang ini sunnah juga ya, selain berpahala karena tujuan juga memang yang ikuti sunnah gitu. Jadi dengan memanasnya juga memang melatih kedisiplinan juga. Betul. Fokus juga tadi. Jadi teman-teman yang beberapa waktu lalu saya mencoba memanah ini dengan mungkin waktu itu yang ringan deh kayaknya Pak ya. Yang ringan banget, yang ringan dengan jarak yang cuma beberapa meter. Iya, beberapa meter saja. Dan ada sasaran targetnya itu. Yang besar. Targetnya besar juga sebenarnya. Besar. Nggak tidak ada yang kena. Nggak ada yang kena gitu. Nah, ternyata sesulit itu gitu Pak ya. Ya, karena kan belum terfokus. Terbiasa. Oh ya, di samping juga panahan tradisional ini tadi dibilang untuk muslim, di Porpatri boleh non muslim. Boleh ya. Jadi tidak hanya untuk muslim saja. Muslim, non muslim juga boleh. Karena kita bersifat kan Nusantara. Oke. Nah, kita kembali ke Porpatri ini. Apakah ada pengurusannya itu bagaimana? Apakah ada terstruktur atau gimana gitu? Kita ada SK-nya. Jadi setiap setiap kepengurusan punya SK nanti dikeluarkan. Nah, ada pelantikan. Ada pelantikannya. Nah, iya. Dan alhamdulillah mungkin insya Allah dalam waktu dekat ini sekitar kurang lebih Ahad depan ini kita akan mengesahkan pengurus kota dan kabupaten. Ya. Nah, bentuk acaranya seperti apa kalau boleh tahu Pak? Pengukuhan biasa aja. Pengukuhan. Jadi habis itu ada istilahnya fun game. Fun game-nya juga ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin bergabung juga di Porpatri ini, seseru apa sih menurut Pak? Saya belum pernah ikut benar-benar langsung gitu ya, karena saya belum benar-benar menjadi penggiat juga. Iya. Kalau Porpatri hanya sebuah pengurusan. Nah, kalau untuk tempat gabung ke klub-klubnya di klub-klub masing-masing. Jadi Porpatri sebagai wadah mereka yang menyatukan jadi biar nggak sendiri-sendiri jalan gitu. Kan kalau klub liar judulnya nggak punya bapak ibu. Kita jadi bapak ibunya melindungi dia. Kalau ada apa-apa kita yang di depan. Iya, benar-benar. Misal juga banyak keuntungannya. Ya. Apakah ada klub yang belum bergabung Pak? Masih banyak ya. Masih banyak. Nah, kalau mungkin lebih rinci lagi keuntungannya para klub-klub ini bergabung dengan Porpatri. Keuntungannya kita rekrut mereka sebagai atlet. Itu keuntungan yang tidak bisa digunakan. Dan resmi Pak ya. Resmi gitu di nasional. Se-Indonesia. Jadi di Jawa Timur ada, sampai dari Aceh sampai ke Papua ada. Oke. Jadi kalau misalnya memang mau kayak kita sebut di awal tadi, tidak hanya untuk sebagai fun aja, sebagai untuk senang-senang, tapi bisa juga menjadi pada prestasi juga gitu ya. Nah, kalau sejauh ini Pak Eko, dari jenjang umur berapa yang istilahnya boleh pegang memanah ini? Mulai dari SD 7 tahun bisa juga. Oh, dari kecil udah bisa ya? 7 tahun, jadi anak-anak kan jadi 10 tahun, anggaplah SD lah. Dari 7 tahun sampai 12 tahun kan, atau 13 tahun tingkat SD. Nah, selanjutnya SMP, SMA, remaja, baru dewasa gitu ya. Nah, kalau untuk dewasa sampai berapa tahun? Sampai dia bisa kuat narik. Gitu ya. Kalau dia nggak kuat narik sudah selesai. Oke. Nah, tadi misalnya begini, mungkin buat anak-anak yang sekolah nih ya, dari jenjang SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah tadi. Jadi dengan ini dengan memanah ini bisa melatih fokus, juga bisa berpengaruh dengan cara dia belajar. Bisa jadi begitu Pak. Karakternya bisa ketahuan. Jadi ada beberapa anak yang saya masuk di ini. Misalnya kita ajarin pemanah itu dari dasarnya dia malu-malu, akhirnya alhamdulillah lebih enak dia bergaul gitu. Terus ada juga di panahan ini alhamdulillah
beberapa anak ada yang di tempat lain itu dia kurang kurang baik ininya, cara bergaulnya di Panahan, alhamdulillah bisa. Iya, jadi meningkatkan kepercayaan dirinya mungkin yang sebelumnya agak introvert, mungkin kurang bergaul dengan posesif. Gitu. Jadi dan juga sebenarnya mungkin bagi bapak ibu yang punya anak mungkin daripada diam-diam di rumah, main game di rumah, daripada main game terus di rumah, ya kan, nggak ada salahnya. Dan ini terukur kok caranya, tidak se ekstrim yang dilihat. Gitu kan. Nah, kita ada di bagian akhir, Pak Eko. Apa yang ingin diraih lah, ya mungkin harapan kedepannya ingin diraih dengan kalau sudah bersatu semua dan semakin populer memanah ini. Yang ingin diraih kami adalah biar bisa tetap istiqomah. Supaya jangan stuck tengah jalan. Jadi biasanya kan kejadiannya banyak stuck tengah jalan. Ya mulai anggaplah dari SMP sudah malas di situ. Nah, kita maunya tetap mereka istiqomah. Nah, dengan adanya Triwulan itu mereka dipacu untuk jadi mereka tidak hanya jadi atlet, jadi pelatih pun bisa. Jadi pelatih pun bisa, jadi wasit pun bisa. Jadi tidak hanya dia menjadi seorang atlet aja, ya, jadi gitu. Pelatih pun kan otomatis sudah jadi dari atlet, dari adat pegiat itu otomatis bisa sudah akan menurunkan ilmunya kan. Nah, jangan jadi pelatih. Dan tugas kita adalah memberikan sertifikat pelatih ke dia. Saya bertanya nih, Pak. Biasanya kan kalau misalnya anggap ini seperti ya anggap seperti macam bela diri lah misalnya Pak ya, atau mungkin cabang-cabang atlet olahraga yang lain. Biasanya kita agak semacam bangga loh Pak ya, bangga saya, wah ini. Tapi jarang saya lihat orang yang misalnya memanah, saya Robin Hood loh. Memang nggak ada memunculkan karakter yang seperti itu Pak. Biasanya kalau dia begitu tuh nggak bisa kena sasarannya karena menyombongkan dirinya kan. Ketahuan berpengaruh juga ya. Pengaruh. Jadi kalau kadang juga di acara turnamen atau apa itu, cuma dia sering juara, puji aja dia pasti akan down. Oh gitu ya. Nah itu syarat. Jadi jangan dibilang siapa-siapa, cuma di sini aja. Jadi ya. ketika dipuji ya, wah ini bagus, akan down dia. Biasa kan misalnya kayak di turnamen, anggaplah misalnya kayak di tinju atau di kan untuk kepercayaan diri dia harus kelihatan lebih garang ya. Iya, garang jumawa harusnya itu katanya untuk mengeluarkan kepercayaannya diri gitu ya. Nah, kalau di mana tuh malah kan beda. Justru dia kembalikan makin disanjung dia makin down. Jadi kalau misalnya kelihatannya ya slow, dia kan tidak terfokus karena disanjung kan besar kepala jadinya. Oke. Nah, satu lagi Pak. Biasanya kan olahraga itu dianggap identik dengan mahal gitu ya. Ada olahraga yang mahal, ada olahraga. Nah, memanah ini apakah termasuk olahraga yang mahal atau semi mahal, mahal banget, atau masih murah gitu? Tergantung dari barang yang dibeli juga kan setidaknya bukan mahal sih, bukan mahal sekali, mahal tidak, murah juga tidak. Nah, tergantung kualitas yang dibeli. Jadi Panahan juga kualitasnya beda-beda. Kalau makin murah ya kualitasnya yang pasti yang kurang bagus kan. Pasti makin mahal harga peralatan ya bagus kenanya. Nggak mungkin nggak bagus, pasti bagus. Bisa di-spill nggak misalnya harganya lah Pak? Misalnya kisaran lah, misalnya saya untuk di awal-awal mau misal ikut memanah, kira-kira berapa budget yang harus saya sikap untuk beli peralatannya begitu. Oh itu ya, makanya itu tergantung dari misalnya untuk basic lah Pak, untuk basic, awal-awal gitu. Kurang lebih ya sekitar 1,7-an itu. Lengkap. Itu bisa terjangkau lah, masih terjangkau. Saya harga HP malah lebih mahal HP kayaknya. Masih bisa lah gitu terjangkau. Misalnya untuk anak-anak SD itu orang tuanya bisa menyiapkan budget ya 1,7-an gitu. 2 juta lah gitu ya. Kalau besar 2 juta di bawahnya. Kan 1,7 juta harganya. Segitu. Ya, kalau lebih itu pun sudah lengkap mereka. Nah, kalau yang punyanya Pak Eko ini. Nah, itu kurang lebih hampir sama lah. Tapi tergantung dari mutunya lagi. Ya, kalau ini lebih ribet pembuatannya. Nah, ini kalau yang bagus itu usianya ini 6 tahun baru dibuat. 6 tahun. Jadi bambu dibelah jadi 0 hari, 6 tahun baru dikerjakan.
Ini kalau jemparingan yang anu. Oh, jadi didiemin gitu. Ya, beda sama yang di sini. Kalau ini tinggal beli ini aja udah gampang langsung dibuat. Oh, Kalau ini ditebang dulu setahun, 6 tahun baru dibuat. Iya, pengasapan ya kan. Beda dengan jemparingan. Jadi untuk ini ya, apa semacam mungkin proses biar lebih lebih kuat bambunya. Kan ini kan tradisional dia ya. Kalau ini masih pakai fiber. Cuma ini aja yang apa namanya yang kayu. Oh, okay. Nah, kalau untuk ini apa namanya? Oh, ini hampir sama semua. Apa namanya? Aeronya. Aero hampir sama semua. Cuma ini aja sih yang lebih ribet. Ya. Ini kadang-kadang juga kalau kita nggak benar-benar harus latihan, kadang bisa apa ya? Sedikit cedera di tangan gitu ya. Jadi memang ada ilmunya, ada caranya, dan banyak hal positif yang bisa didapatkan dari sini. Terakhir, kemungkinan ada yang ingin disampaikan ke yang menyaksikan ini? Yang mungkin saya sampaikan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, atau bapak-bapak, ibu-ibu juga yang ingin bergabung bersama kami, baik itu yang belum bisa maupun sebisa, untuk bergabung di Pepatri untuk belajar memanah. Silakan di Pepatri yang sudah ada di Lombok, dan juga ada di Bima, dan juga untuk yang yang terdekat di Mataram khususnya, bisa langsung ke lesehan Goyang Lidah yang ada di Rembige di Jalan Dakota. Nah, itu. Dan juga mungkin Pepatri juga ingin memberikan istilahnya kurikulum juga. Jadi masuk ke kurikulum sekolah biar lebih banyak ini ya generasi mudanya. Baik. Jadi kedepannya akan masuk ke sekolah ya. Jadi biar sekolah juga masuk mungkin menjadi ekstrakurikulernya lah mungkin gitu Pak ya. Di atas ekstrakurikuler, kurikulumnya. Jadi kurikulum insyaallah. Jadi kita masuk ke kurikulum. Oke. Jadi kita mencetak atlet-atlet juga pelatih juga sekalian kan. Jadi biar lebih berkembang. Ya. Baik Pak, ini luar biasa ya. Jadi pertemuan kita yang kesekian kalinya memang. Tapi ada suatu hal yang baru ya kita bicarakannya. Next time mungkin kita akan bicara lebih dengan topik yang berbeda. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di Wiro Podcast hari ini. Wiro Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.